Anak-anak, jumpa lagi bersama saya Ibu Cita dalam pembelajaran fisika. Semoga kita semua masih selalu dalam keadaan sehat dan tentunya anak-anak masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingatkan dulu untuk anak-anak tetap mengabsen ya dalam Google Classroom, oke? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas masih tentang dinamika rotasi. Nah, khususnya kita akan membahas mengenai gerak menggelinding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak menggelinding ini? Nah, jadi gerak menggelinding ini merupakan perpaduan antara gerak translasi atau yang kita sebut dengan gerak lurus dan juga gerak rotasi atau yang kita sebut dengan gerak melingkar. Nah, di sini Ibu berikan sebuah tabel di mana pada tabel ini terdapat beberapa persamaan ya. Yang di sebelah sini ini ada beberapa persamaan mengenai gerak translasi atau yang kita sebut juga dengan gerak linier atau yang mungkin kalian kenal juga dengan gerak lurus ya. Dan yang di sebelah sini itu ada beberapa persamaan tentang gerak rotasi atau yang kita sebut dengan gerak melingkar. Nah, waktu kelas 10 mungkin kalian sudah membahas ya tentang gerak lurus dan juga gerak rotasi. Gimana cara mencari jaraknya, bagaimana cara mencari kecepatannya, gayanya, energi kinetiknya. Nah, itu tentu sudah dibahas ya. Nah, jadi apabila kedua persamaan ini antara gerak translasi dan rotasi ini kita gabungkan, maka akan mendapatkan hubungan seperti persamaan-persamaan berikut ini. Nah, tetap diingat ya persamaan ini jangan sampai kalian lupakan. Ya, setiap benda bermassa yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik, baik benda itu bergerak secara translasi maupun benda itu bergerak secara rotasi. Nah, besar energi kinetiknya itu ketika benda bergerak secara translasi, maka besar energi kinetiknya itu adalah dapat kita cari dengan persamaan setengah mv kuadrat. Nah, sedangkan besar energi kinetik pada benda yang bergerak secara rotasi itu dapat kita cari dengan persamaan energi kinetik sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Nah, di mana omega ini merupakan kecepatan sudut, kemudian I itu adalah momen inersia, dan V itu adalah kecepatan linier, dan M itu adalah masanya. Nah, lalu bagaimanakah dengan benda yang bergerak menggelinding? Nah, pada benda yang bergerak menggelinding itu terdapat energi kinetik secara translasi dan juga energi kinetik secara rotasi. Nah, sehingga besar energi kinetiknya pada gerak menggelinding dapat kita tuliskan dengan persamaan berikut. Energi kinetik itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasinya. Nah, atau yang kita jabarkan kembali, akan menjadi seperti ini ya persamaannya, yaitu energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah dengan setengah I kali omega kuadrat. Nah, kalau misalnya pada soal tidak diketahui berapa omeganya, maka bisa kita cari omeganya dengan cara V per R. Nah, sehingga apabila kita rubah persamaannya, maka akan menjadi seperti ini. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali V kuadrat per R kuadrat. Nah, jangan lupa anak-anak ya, dengan nilai I ini itu adalah menyesuaikan dengan bentuk bendanya, karena I ini merupakan momen inersia dan momen inersia itu bergantung pada bentuk bendanya, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh soal ya, di mana sebuah bola pejal menggelinding dengan kecepatan 10 meter per second. Jika massa bola tersebut 5 kg, berapakah energi kinetiknya? Nah, kira-kira gimana ya cara menentukannya?
Pada soal tersebut telah dinyatakan bahwa benda bergerak secara menggelinding. Nah, berarti energi kinetik yang akan kita cari adalah energi kinetik totalnya, yaitu energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Nah, kita tuliskan kembali persamaan yang sudah kita jabarkan tadi, sehingga didapatlah energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali V per R kuadrat. Nah, karena tadi di dalam soal dinyatakan bahwa bendanya itu merupakan bola pejal, maka kita lihat kembali rumus momen inersia bola pejal ya. Nah, itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, sehingga kita bisa ganti nilai I-nya dan jadilah persamaannya seperti ini, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali 2/5 mr kuadrat dikali V per R kuadrat. Nah, karena nilai R-nya tidak diketahui di dalam soal, maka nilai R-nya itu bisa kita coret ya. Nah, ini kita coret. Nah, kemudian untuk sisanya kita tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, sehingga kalau kalian jumlahkan akan didapat hasilnya sebesar 350 Joule. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di Google Classroom, oke? Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh gerak menggelinding dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah pada gerak roda sepeda. Jadi, kalian bisa perhatikan di sini pada roda sepeda selain dia bergerak rotasi, nah roda sepeda ini juga bergerak lurus ke depan ya. Nah, yang artinya bergerak secara translasi dan juga bergerak secara rotasi, sehingga disebut sebagai gerak menggelinding. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah pada permainan yoyo. Nah, kalian bisa perhatikan gerakannya. Nah, jadi yoyonya berputar-putar sambil bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Nah, jadi gerakannya masih lurus ya. Atau contoh yang lainnya itu misalnya pada gerakan bola bowling. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya ya. Nah, untuk contoh yang lainnya kalian bisa cari sendiri ya, baik di internet maupun dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui. Oke? Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian jawab ya. Nah, di sini sebuah bola pejal dengan massa 6 kg memiliki jari-jari 40 cm, berada pada bidang datar licin. Bola menggelinding dengan kelajuan linier 5 meter per second dan kecepatan sudut 10 rad per second. Tentukan energi kinetik total bola pejal tersebut. Nah, silahkan kalian coba dulu untuk jawab. Nah, kalau sudah selesai, silahkan difoto jawaban kalian, kemudian fotonya itu dikirim ke Google Classroom di forum jawaban. Oke anak-anak, Ibu tunggu jawaban kalian. Selamat mengerjakan. Kalau sudah selesai mengerjakan, sudah selesai mengirim, jangan lupa di submit ya jawaban kalian supaya Ibu bisa melihat jawaban kalian dan mengkoreksinya. Nah, kalau sudah selesai, boleh istirahat ya. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang titik berat benda. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat ya anak-anak ya. Selamat pagi.